Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bapa yang Berdaulat. Saudara, kalimat Bapa kami yang di surga dalam Matius 6 ayat 9 juga menunjukkan bahwa Bapa adalah pemilik tempat domisili tertentu yang permanen. Berbeda dengan iblis yang tidak memiliki dan memang tidak berhak memiliki tempat. Iblis adalah oknum gelandangan. Kalau seorang tidak mau mengikut Yesus, berarti ia pengikut iblis. Sebagai pengikut iblis, ia juga akan menjadi gelandangan di kekekalan nanti. Jadi, saudara, jangan tertipu oleh iblis yang membuat banyak orang rela melakukan apa saja, termasuk menjadi gelandangan di kekekalan. Bagi pengikut iblis, yang penting tidak menjadi gelandangan di bumi. Padahal sama-sama harus memilih salah satu. Tentu lebih baik menjadi gelandangan di bumi daripada gelandangan di kekekalan nanti. Saudara, kalau Bapa memiliki surga, berarti ia berkuasa memerintah surga. Dan kenyataannya memang Bapa, maksudnya Allah Bapa yang menjadi tujuan atau alamat doa kita adalah yang memiliki surga. Hal itu jelas tersirat dalam Kejadian 1 ayat 1 di mana dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Juga dalam Matius 23 ayat 22. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Saudara, ayat-ayat tadi jelas menunjukkan bahwa surga adalah tempat di mana Allah bertahta, yang artinya di sana pula lah ia berdaulat. Karena surga juga meliputi alam semesta, di mana pengertian ini sudah saya jelaskan dalam seri pengajaran dengan tema surga. Ya, saudara. Berarti Bapa berkuasa dan berdaulat atas alam semesta yang maha luas ini. Kata yang di surga menunjukkan bahwa Bapalah yang berhak menjadi raja, penguasa, pemimpin. Dengan mengucapkan Bapa kami yang di surga, kita mengakui kedaulatan dan kuasanya atas seluruh jagat raya itu. Lalu terkait akan hal ini, pertanyaan yang bisa muncul, apa tanggung jawab kita sebagai anak-anak Bapa di surga? Jawabnya, kita dipanggil untuk menghadirkan surga dimanapun kita berada. Kita bertanggung jawab untuk menghadirkan pemerintahan Bapa di surga dalam wujud ketaatan kepada hukum kerajaan surga. Itulah bukti bahwa kita adalah warga negara kerajaan surga. Kita harus sadar bahwa kita ini warga negara kerajaan surga. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara, itu juga berarti kita bukan gelandangan yang tidak berkerajaan. Satu hal yang tampak jelas bagi kita yang menghadirkan pemerintahan Bapa di surga adalah
mempunyai pengharapan akan langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi ketika kita mengharapkan langit yang baru dan bumi yang baru, sejatinya kita sedang menghadirkan pemerintahan Bapa di surga selama kita hidup di bumi. Maksudnya begitu, saudara. Bumi yang kita diami saat ini nantinya akan menjadi lautan api. Karena Alkitab berkata demikian di 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Perhatikan itu, saudara. Lalu, apa artinya hidup di dunia ini selama 70 tahun jika tanpa pengharapan akan hidup sesudah itu? Apa yang sebenarnya kita cari di dunia ini? Kan 70 tahun dibandingkan dengan kekekalan tidak ada artinya apa-apa, saudara. Betapa bodohnya kita jika kita hidup ceroboh untuk kehidupan di balik kubur. Pengharapan akan surga itu pasti suatu keniscayaan, saudara. Lalu, apakah dengan memahami kebenaran ini, kita lantas tidak bersemangat hidup? Tentu tidak. Justru sebaliknya, ketika kita memiliki pengharapan dan kita mengerti bahwa surga itu pasti, kita semakin semangat dalam bekerja mencari nafkah, dalam menjaga kesehatan, dan dalam mengambil bagian dalam pelayanan. Hidup jadi serba indah, sebab kita menyadari bahwa semua itu kita lakukan untuk kepentingan Bapa di surga dan kerajaannya. Tuhan Yesus Kristus adalah teladan kita sebagai pribadi yang telah berhasil menghadirkan pemerintahan Bapa di surga. Dengan demikian, ia membinasakan pekerjaan iblis yang mendiami pikiran yang membahayakan itu. Ketika kita menjalani hidup sebagai orang yang menghadirkan surga, orang lain pasti bisa melihat kok, saudara. Orang lain pasti bisa merasakan, bahkan akan bertanya-tanya. Maka di sanalah kita menjadi terang. Alkitab berkata, kota yang terletak di atas gunung mustahil tersembunyi. Matius 5 ayat 14. Melihat hidup kita, orang lain melihat surga. Itu yang Allah kehendaki. Jadi, sekalipun manusia pertama telah gagal dalam proyek Bapa untuk menghadirkan pemerintahan Bapa di surga, kalimat doa Bapa kami yang di surga tidak pernah dibatalkan. Kita sebagai pengikut Adam kedua, yaitu pengikut Tuhan Yesus Kristus, yang bertanggung jawab untuk menghadirkannya. Itu harus kita sadari betul dan harus kita perjuangkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.